Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Ulfani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang core value ASN, yaitu berakhlak. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Akuntabel. Pengertian akuntabel dalam konteks ASN merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Perbedaan akuntabilitas dan responsibilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang dan organisasi yang memberikan amanat, sedangkan responsibilitas merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu. Indikator nilai akuntabilitas terbagi menjadi 3. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Aspek-aspek akuntabilitas terdiri dari: yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Pentingnya akuntabilitas. Menurut Bovens, akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi, yang kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, merupakan peran konstitusional, yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, merupakan peran belajar. Tingkatan akuntabilitas dari yang paling bawah ada akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Berikut mekanisme akuntabilitas. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi: akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Alat akuntabilitas di Indonesia ada 3. Yang pertama, perancangan strategis. Yang kedua, kontrak kinerja. Yang ketiga, laporan kinerja. Untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel, diperlukan yang pertama kepemimpinan yang baik, transparansi, integritas, tanggung jawab atau responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, kejelasan, dan konsistensi. Aktualisasi nilai akuntabilitas yang diharapkan dari ASN. ASN bertindak sesuai persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku. ASN tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Kebiasaan kerja ASN, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang aman dan kondusif. ASN memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan. Melayani pemerintah setiap hari, tepat waktu, memberi masukan informasi dan kebijakan. Selanjutnya kita masuk kepada nilai yang ketiga, yaitu kompeten. Kompetensi diartikan sebagai perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasi dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Kompetensi ASN
Menurut Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN, kompetensi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama kompetensi teknis, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Yang kedua, kompetensi manajerial, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Yang ketiga, kompetensi sosiokultural, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Nah, di bawah ini adalah sistem pengembangan kompetensi ASN. Indikator nilai kompeten. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas terbaik. Aktualisasi nilai kompeten, yaitu yang pertama, aktif meningkatkan kompetensi diri, merespon tantangan lingkungan yang selalu berubah, memanfaatkan sumber keahlian pakar dan konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat bekerja atau tempat lain, melakukan jejaring formal dan informal network yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai lain dalam dan atau luar organisasi, memanfaatkan dokumen kerja seperti laporan kerja, materi presentasi, artikel, dan memasukkannya ke dalam repositori di mana ia dapat dengan mudah disimpan dan diambil. Aktif mengakses dan mentransfer pengetahuan, mendokumentasikan pengalaman atau pengetahuan, dan menuliskan pengetahuan bersumber dari refleksi pengalaman. Nilai yang keempat yaitu harmonis. Harmonis merupakan kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Indikator nilai harmonis, yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Etika ASN sebagai individu dalam organisasi dan masyarakat untuk mewujudkan suasana harmoni. Yang pertama, melalui perubahan mindset. Pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, mindset merubah dari wewenang menjadi peranan. Ketiga, mindset menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Yang kedua, melalui sikap perilaku. Sikap perilaku ini bisa ditunjukkan dengan toleransi, empati, keterbukaan terhadap perbedaan. Berikut merupakan peran ASN dalam mengaktualisasikan nilai harmoni, yaitu dengan bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas, memiliki sikap toleran, suka menolong, dan menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, nilai yang kelima yaitu loyal. Definisi dari loyal yaitu merupakan tindakan yang menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang konstan kepada organisasi tempatnya bekerja. Sedangkan dalam konteks ASN, loyal didefinisikan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Indikator nilai loyal. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia dan jabatan negara. Kata kunci untuk aktualisasi perilaku loyal ada 5, yaitu komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Berikut ini merupakan aktualisasi nilai loyal. Selanjutnya, nilai yang keenam yaitu adaptif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul.
Berikut batasan pengertian adaptif. Yang pertama, proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem, penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Selanjutnya, indikator nilai adaptif. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Aktualisasi nilai adaptif, yaitu beradaptasi, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, membuka pikiran dan memahami apa yang sedang diperjuangkan. Nilai yang ketujuh yaitu kolaboratif. Menurut Irawan, kolaboratif governance diartikan sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Indikator nilai kolaboratif yang pertama memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. 3 tahapan asesmen kolaborasi, yaitu mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Selanjutnya, merencanakan aksi kolaborasi. Yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Aktualisasi nilai kolaboratif dan organisasi. Organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi, menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka, memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka. Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Kolaborasi dan kerjasama tim antar divisi adalah didorong dan secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan. Saran untuk penyempurnaan modul. Menurut saya, modul Agenda 2 sudah sangat bagus, memuat materi yang lengkap, juga disertakan dengan link video dan gambar untuk menambah pemahaman, sehingga sudah sangat bagus dan mudah dipahami. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.